Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalami sengsara, wafat, mengalami kegelapan makam, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terberkati, kebangkitan yang kita imani bukanlah buah dari iman, tapi iman adalah buah hasil dari adanya kebangkitan Kristus Tuhan kita yang kita yakini Dia mengalami sengsara, wafat, mengalami kegelapan makam, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh karena kebangkitan Tuhan inilah kita percaya dan kita beriman Yesus adalah Tuhan. Iman dalam diri para murid tumbuh kuat ketika murid yang terkasih dikisahkan hari ini mengatakan demikian dengan tegas, "Itu Tuhan." Kutipannya dengan lengkap saya bacakan dalam Yohanes 21 ayat 7. Dikatakan demikian, "Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, 'Itu Tuhan.' Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau." Iman inilah, saudara-saudariku yang terberkati, yang membuat murid-murid Yesus berkobar-kobar kembali semangatnya dalam menjalani hidup. Di saat para murid lelah dan putus asa oleh karena peristiwa di mana mereka melihat sungguh Yesus ditangkap, didera, disiksa, disalibkan, dan wafat, serta dimakamkan, mereka sudah lelah dan putus asa. Ia sudah tidak mau berharap banyak lagi dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pergi ke pekerjaan awal mereka, yaitu sebagai nelayan. Dan dalam suasana kelelahan dan keputusasaan inilah mereka bekerja menjala ikan. Dan ketika mereka bekerja menjala ikan semalam-malaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan di tengah keputusasaan itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Persis seperti yang kita dengar kisahnya dalam Injil hari ini Minggu, tanggal 1 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang ketiga. Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita dalam Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Kita akan merenungkan terutama dalam ayat yang keempat dan sampai yang keenam. Dikatakan demikian, "Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, 'Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?' Jawab mereka, 'Tidak ada.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh.' Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan." Saudara-saudariku yang terberkati, di tengah keputusasaan karena tidak mendapat ikan, Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, lalu mereka menangkap ikan yang banyak. Di sini satu pesan yang bisa kita petik, saudara-saudariku yang terberkati. Iman dan kesatuan dengan Yesus ternyata menjadikan orang lebih serius, lebih tenang, lebih fokus dalam bekerja. Maka ini juga bisa menjadi pokok refleksi kita, apakah iman kita, saudara-saudariku yang terberkati, tergadaikan oleh karena penghasilan kita. Artinya demikian, saudara-saudariku. Iman itu akan ada dan kita masih tetap beriman kalau kita masih punya cukup penghasilan yang bisa mencukupi, bahkan melebihkan apa yang kita inginkan. Atau iman itu sungguh-sungguh menjiwai, menyemangati hidup yang kadang susah, kadang penuh derita dan kesulitan. Harapannya
iman kita sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka dalam kehidupan kita. Jika kita sudah berusaha dan mendapatkan dan belum mendapatkan hasilnya, itulah benih yang pada masanya akan bisa berbuah. Dan jika kita sudah berusaha dan mendapatkan hasilnya, itulah buah dari apa yang kita kerjakan dan kita upayakan selama ini. Maka bagi kita sebagai umat beriman, terutama beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, tentunya tidak ada kata gagal. Yang ada hanyalah belum berhasil. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kasih-Mu sungguh tiada batasnya untuk kami yang rapuh dan banyak celah. Kasih-Mu nyata dengan Engkau mau kembali memulihkan tugas pengembalaan atas Petrus murid-Mu. Engkau tentu sangat mengasihinya, melebihi penyangkalannya. Petrus pun sangat menyadari bahwa Engkau mengasihinya. Semoga kasih-Mu pun menggerakkan kami untuk bisa hari lepas hari mengandalkan rahmat-Mu dalam segala kerapuhan dan kelemahan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.